Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat SBKD yang dirahmati Allah. Nabi Zakaria alaihi salam adalah ayahanda dari Nabi Yahya alaihi salam, yang merupakan Nabi Bani Israel. Pekerjaan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Dia mencari nafkah dengan keringatnya sendiri. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadits riwayat Muslim, nomor 4384, dan Ibnu Majah, nomor 2141. Nabi Zakaria hidup bersama Nabi Yahya. Walaupun Nabi Yahya sering menyendiri tetapi tetap tinggal bersama bapaknya yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tercatat dalam Taurat, Injil, dan disebutkan di banyak ayat Al-Quranul Karim. Nabi Zakaria sangat ma'ruf, karena putranya juga seorang nabi, dan erat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Di video kali ini, kami menyajikan kisah Nabi Zakaria, yang kami rangkum dari berbagai sumber. Nabi Zakaria merupakan nabi yang hidup di zaman yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, dan di lingkungan yang sangat mulia pula. Beliau hidup di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sendiri merupakan tempat yang sangat mulia, dan di sekitarnya para ruhban, ahli-ahli ibadah, orang-orang soleh yang mengabdikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Maqdis. Dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 1 disebutkan bahwa, Baitul Maqdis merupakan nama wilayah yang diberkahi oleh Allah. Wilayah yang dimaksud itu meliputi, Masjidil Aqsa, dan wilayah di sekelilingnya. Jadi, Baitul Maqdis memiliki arti yang lebih luas. Nabi Zakaria sezaman dengan keluarga yang sangat mulia, yang dicantumkan dalam Al-Quran, yang disebut dengan Ali Imran, ayahanda Maryam, atau kakek Nabi Isa alaihi salam. Kisahnya pun tersebar dalam Al-Quran Surat Ali Imran, Surat Al-An'am, Surat Maryam, Surat Al-Anbiya, dan surat-surat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria merupakan nabi yang sangat mulia, karena banyak diceritakan dalam Al-Quran. Dikisahkan, sebelum kelahiran Al-Masih atau Isa bin Maryam, Zakaria merupakan salah satu kibar Robbaniyun. Beliau salah satu senior orang-orang soleh, yang tinggal di Baitul Maqdis. Kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji Nabi Zakaria dengan lamanya untuk tidak memiliki keturunan. Hingga ia terus-menerus dan tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat dikatakan selama 70 tahun, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai keturunan. Hingga akhirnya, saat berusia 100 tahun, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria saat itu berumur 90 tahun. Maka, lahirlah putra Nabi Zakaria bernama Yahya. Kematian Nabi Zakaria. Diceritakan, Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Isra Miraj. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Miraj itu berjumpa dengan banyak nabi. Mulai Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Zakaria. Saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Zakaria, sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Ishaq bin Bishir dalam kitabnya, Al-Muqtada dari Amar bin Maimun, dari bapaknya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai bapa daripada Yahya," maksudnya Zakaria, "kabarkan kepadaku, bagaimana cara kematianmu? Bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu?" Nabi Zakaria pun mengatakan, "Wahai Muhammad, saya punya anak namanya Yahya. Dia adalah orang terbaik di zamannya, orang yang paling mulia, orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin, dan orang yang menjaga kehormatan. Dan, dia tidak berhajat kepada perempuan.
Tiba-tiba seorang wanita, yang merupakan putri raja, dari Bani Israel, suka terhadap putra Nabi Zakaria, yakni Nabi Yahya. Dan wanita itu adalah wanita yang tidak baik akhlaknya. Kemudian, dia mendatangi Nabi Yahya, merayunya, menggodanya. Tapi Nabi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu. Akhirnya, karena ditolak oleh Nabi Yahya, kemudian wanita itu sakit hati, dan ia pun berniat membunuh Nabi Yahya. Dari situ kemudian, wanita itu menghasut bapaknya yang seorang raja. Raja pun mengutus pasukannya, untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Maka berangkatlah pasukan itu, kemudian menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Setelah membunuh Nabi Yahya, mereka menargetkan Nabi Zakaria untuk dibunuh. Karena tahu akan dibunuh, maka Nabi Zakaria pun lari ke dalam hutan dan melihat pohon. Nabi Zakaria datang ke pohon itu, karena pohon tersebut memanggil-manggil dirinya. Pohon itu mengatakan, "Ya Zakaria, ya Zakaria, kemarilah, kemarilah. Masuklah ke dalam batang pohonku." Nabi Zakaria akhirnya masuk ke dalam pohon yang terbelah, dan kemudian tertutup kembali. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan, iblis saat itu melihat Nabi Zakaria yang masuk ke dalam pohon. Maka, saat datang pasukan yang mencari Nabi Zakaria, iblis tidak tinggal diam. Ia pun menjelma menjadi manusia, dan mengisyaratkan kepada orang yang sedang memburu Nabi Zakaria, dengan mengatakan, bahwa Nabi Zakaria berada di pohon itu. Tetapi, pasukan raja itu tidak langsung percaya. Hingga akhirnya, mereka meminta bukti. Iblis pun membuktikan, robekan kain yang ada di belahan pohon itu lalu muncul keluar. Dalam riwayat lain, iblis mendapatkan robekan pakaian Nabi Zakaria, saat Nabi Zakaria hendak masuk ke batang pohon, kemudian iblis menarik pakaian Nabi Zakaria, sehingga pakaian Nabi Zakaria pun robek. Para pasukan itu, lalu membawa gergaji besar, dan menggergaji pohon itu. Nabi Zakaria yang ada di dalam pohon itu terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria pun meninggal. Kemudian, Rasulullah kembali bertanya, "Apakah engkau merasakan sakit, ketika gergaji membelah badanmu, wahai Zakaria?" Maka, Nabi Zakaria mengatakan, "Tidak. Yang merasakan sakit justru pohon tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mencabut ruhku, sebelum gergaji itu sampai mengenai badanku." Dari sini menunjukkan bahwa, sebab kematian Zakaria, karena laporan iblis, kepada pasukan Raja Israel. Untuk diketahui, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir mengomentari riwayat ini. Dia mengatakan hadis ini lafadznya aneh. Jadi, dia sangat heran, jika sampai dimarfukan kepada Rasulullah, maka ini mungkar, karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis Isra dan Miraj, tidak disebutkan Nabi Zakaria. Namun, hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Keduanya adalah Ibnu Al-Khala. Perlu diketahui, bahwa hadis-hadis ini, masih diperbincangkan kesohihannya. Kendati demikian, tersebar dalam beberapa kisah Israiliyat, tentang kematian Nabi Zakaria. Terdapat 3 riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam kisah Israiliyat. Berikut 3 riwayat tersebut. Riwayat yang pertama. Nabi Zakaria mendengar terbunuhnya Nabi Yahya, yang kemudian kepalanya dipenggal dan diletakkan di sebuah bejana, yang terbuat dari emas. Kemudian dibawa kepada seorang raja zolim, suruhan seorang wanita yang jahat tersebut. Maka, ketika mendengar itu, marahlah kaumnya Nabi Zakaria. Bagaimanapun Yahya adalah seorang nabi, putra dari Nabi Zakaria. Bagaimana mungkin, bisa dipenggal lehernya? Kemudian, kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja. Ketika kaumnya Nabi Zakaria hendak membunuh sang raja zolim itu, raja mendahului kaum Zakaria. Si raja justru menyuruh pasukan untuk membunuh Nabi Zakaria. Oleh karena itu, Nabi Zakaria lari ke dalam hutan, kemudian sampailah ke sebuah pohon. Riwayat yang kedua. Saat Nabi Zakaria mendengar bahwa Nabi Yahya terbunuh secara zolim di tangan Bani Israel,
Kemudian Nabi Zakaria pun menjadi target orang kedua, yang dicari oleh Raja Bani Israel. Mendengar itu, Nabi Zakaria akhirnya lari ke dalam hutan. Di hutan, Nabi Zakaria berjumpa dengan sebuah pohon besar. Riwayat yang ketiga. Dalam riwayat yang ketiga ini, disebutkan bahwa tidak ada kaitannya antara Nabi Zakaria dengan terbunuhnya Nabi Yahya. Namun, dalam versi riwayat ini, saat Maryam binti Imron hamil dan melahirkan Isa bin Maryam, saat itu orang yang memasuki mihrab Maryam adalah Nabi Zakaria. Mulailah orang-orang menuduh, dua manusia yang sangat mulia itu telah melakukan perzinaan. Jadi, orang-orang Yahudi menuduh Nabi Zakaria telah melakukan perzinaan dengan Maryam. Yang pertama menuduh yakni Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar merupakan seorang ahli ibadah di Masjid Baitul Maqdis. Sebab itulah, akhirnya Nabi Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan kejadian itu, sebelum terjadi penyerangan buku Nasar yang menghancurkan orang-orang Yahudi di Palestina. Nabi Zakaria pun mendengar dirinya akan menjadi target pembunuhan sang raja, kemudian memilih kabur dan lari masuk ke dalam hutan. Saat sampai di hutan, Nabi Zakaria melihat pohon. Meski terdapat kisah yang berbeda tentang kematian Nabi Zakaria, tetapi semuanya ada kemiripan. Yakni Nabi Zakaria lari ke dalam hutan dan sampai di sebuah pohon. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah kesabaran mereka dalam mengemban amanah risalah dan dakwah, kesabaran terhadap perlakuan buruk kaumnya ketika mendengar dakwah mereka, kesabaran untuk tidak tergoda oleh berbagai tarikan-tarikan dunia yang dapat menyimpangkan mereka dari jalan risalah dan dakwah serta sifat-sifat mulia lainnya yang ada di dalam diri orang-orang mulia itu. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memberikan pertolongan dan bantuannya kepada mereka semua ketika mendapatkan kesulitan di dalam menyampaikan risalah-risalahnya. Yang hal itu sudah menjadi janjinya kepada mereka sebagaimana firman-Nya. Yang artinya, sesungguhnya kami menolong Rasul-Rasul kami, dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan pada hari berdirinya saksi-saksi, hari kiamat. Quran Surat Ghafir ayat 51 dan ayat 52. Bagaimana Allah menolong para Rasul dan Nabi-Nya serta orang-orang yang bersamanya? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui hal ini, karena di tangannya lah segala kebaikan, dan dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Sementara manusia hanya dituntut untuk bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah kepahlawanan mereka, dan menghiasi kehidupannya dengan itu semua. Wallahu alam.